Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa merayakan hari ini? Ini adalah salah satu bagian dari 7 perayaan yang ditetapkan oleh Bapa kita di awal tahun. Di awal bulan yang pertama, yaitu bulan Abib atau bulan Nisan, ada 7 perayaan yang ditetapkan oleh Bapa kita, yaitu Pesak atau Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi yang hari ini kita rayakan, dan ini adalah hari ke-7 sesuai dengan perintahnya kita merayakan dan kita mengadakan perjamuan kudus. Ada Hari Raya Buah Sulung, ada Shavuot atau Pentakosta, ada Yom Teruah atau peniupan sangkakala atau serunai, ada Yom Kippur, hari pendamaian, dan yang terakhir ada Sukkot atau pondok daun. Dan 3 hari raya yang pertama ini sedang kita rayakan dalam pekan ini, yaitu rangkaian hari raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, dan Hari Raya Buah Sulung dalam 8 hari ini. Apakah dalam kita merayakan kita hanya asal-asalan? Tentu saja tidak. Kita berdasarkan atas firman Tuhan. Kita mau baca di Imamat 23. Kalau mau baca Imamat keseluruhan, ada 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapa kita. Ayat 4-8, saya bacakan. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Jadi pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Pada hari inilah hari yang ke-7. Harus ada pertemuan kudus. Jadi, apa yang kita lakukan tertulis sesuai apa yang difirmankan. Perayaan yang murni sesuai dengan kebenaran. Kita mau coba lihat lagi untuk menemukan di Imamat 23. Di Bilangan 9 ayat 1-5. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya pada hari yang ke-14 bulan ini. Kembali diingat, Paskah pada hari yang ke-14. Pada waktu senja haruslah kamu merayakan pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah, maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja, di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan
kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Kembali ditegaskan. Kita mau lihat lagi di Ulangan. Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 8. Ingatlah akan bulan Abib atau bulan Nisan, dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Kembali diulangi. Pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan. Tiga kitab sudah membuktikan. Kita mau baca lagi untuk meneguhkannya lagi. Di Keluaran 12 ayat 14 sampai 18. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi sebagai ketetapan untuk selamanya, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Ulangi lagi. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan tiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang
ke-21 bulan itu pada waktu petang. Ini lebih jelas lagi. Pada hari yang ke-21. Kita mau coba lihat di Google, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua yang menyaksikan acara ini, tanggal 14 Nisan atau Abib itu jatuh pada tanggal apa? Pada tanggal 22, mulai malam, mulai jam 18. Kita merayakan Paskah bagi Tuhan. Dan pada saat ini, tanggal 21, tepat hari ini, tanggal 29 April tahun 2024. Yang ada di sebelah kanan adalah tanggal dari tanggal kalender Hebrew. Yang sebelah kiri dari 29 bulan April tahun 2024, tepat hari ini mulai pukul 18 atau saat matahari terbenam sampai besok matahari terbenam adalah hari yang ke-7, tanggal 21 Nisan. Tepat hari ini kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Elohim kita, Bapa kita. Perayaan yang murni, perayaan yang sesuai dengan kebenaran. Kalau ada yang bertanya, yang belum tahu, saksikan pemberitaan firman ini, ibadah apa ini? Sudah dipaparkan, sudah dibuktikan dengan kalender Gregorian yang ada saat ini. Kok ibadahnya merayakan Paskah kok beda dengan yang lain? Tidak seperti kebanyakan. Inilah ibadah, perayaan yang sesuai dengan Alkitab, yang penuh dengan kemurnian dan kebenaran, karena sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kita. Kami mengundang semua yang tergerak, yang dijamah hatinya, yang disentuh. Mari, lakukanlah ibadah yang benar. Ibadah yang diperintahkan oleh Bapa kita. Ibadah yang berkenan di hadapannya. Oh, berdoa. Semua yang mendengar, yang tersentuh, dibukakan pengertianmu, dipatahkan, dihancurkan setiap selaput yang menghalangi matamu untuk melihat, hatimu untuk mengerti, telingamu yang berat mendengar. Di dalam nama Yesus HaMasyiah terbuka sehingga engkau mengerti kitab suci, sehingga engkau melakukan ibadah yang penuh dengan kemurnian dan kebenaran sesuai dengan firman yang Alkitab tulis.
Amin. Bapak Ibu, kalau tadi Paskah dan roti tidak berbagi, kita mau bicara sedikit tentang buah sulung. Hari Raya buah sulung menandai panen pertama pada tahun tersebut yang mengingatkan bangsa Israel akan penyediaan Tuhan. Hal pertama yang dilakukan bangsa Israel setelah musim bercocok tanam yang panjang dan melelahkan adalah mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Elohim karena telah memenuhi kebutuhan mereka. Maka kita harus percaya dan mengakui penyediaan Tuhan baik untuk makanan maupun pendapatan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa Bapa kita sudah menyediakan segala sesuatunya. Kita baca di Ulangan 26 ayat 10 sampai 11. Dan sekarang aku telah membawa buah sulung dari hasil tanah yang telah kau berikan kepadaku, ya Yehova, dan engkau harus menempatkannya di hadapan Yehova Elohimmu, dan engkau harus sujud di hadapan Yehova Elohimmu dan bersukacita dalam semua perkara yang baik yang telah diberikan Yehova Elohimmu kepadamu dan seisi rumahmu, engkau dan orang Lewi serta orang yang ada di antaramu. Hari Raya Buah Sulung mengharuskan bangsa Israel untuk membawa seikat gandum pertama yang mereka panen setiap tahun kepada imam. Bisa dibaca di Imamat 23 ayat 10. Berkas adalah seikat atau sekumpulan biji-bijian atau buah-buahan yang dipanen. Imam kemudian mengambil berkas itu dan melambaikannya di hadapan Elohim pada hari setelah Sabat. Bangsa Israel tidak boleh makan hasil panen apapun sampai porsi pertama mereka sebelum dibawa ke hadapan imam. Buah sulung ini adalah milik Tuhan, dan bangsa Israel mengakui Tuhan sebagai sumber dari hasil panen dan penyediaan mereka secara keseluruhan. Kita mau baca di Imamat 23 ayat 10 sampai 14. Ya. Berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus mengatakan kepada mereka ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Dan ia harus mengayun-ngayunkan berkas itu di hadapan Yehova sebagai kerelaanmu pada keesokan hari setelah Sabat. Haruslah imam itu mengayun-ngayunkannya, dan pada hari kamu mengayun-ngayunkan berkas itu, kamu harus mengolah seekor anak domba yang sempurna, tanpa celah, berumur setahun, sebagai persembahan bakaran bagi Yehova, dan persembahan sajiannya 20 bagian tepung terbaik yang diolah dengan minyak, suatu dan api-apian bagi Yehova, bau harum yang menyenangkan, dan persembahan curahannya dan roti yang
juga bulir bakar serta hasil ladang, kamu tidak boleh memakannya sampai hari yang sama, yaitu sampai kamu membawa persembahan bagi Elohimu. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu turun-temurun di seluruh tempat tinggalmu. Bapak Ibu yang terkasih, lalu apakah Yehova, apakah Tuhan Yesus, Yesua juga mengajarkan tentang ibadah ini? Apakah Yesua mengajarkan perayaan Paskah dan roti tidak beragi? Kita mau lihat bukti-buktinya. Dikatakan Alkitab, supaya Alkitab menjawab sendiri, sehingga semakin meneguhkan kita di akhir zaman ini untuk melakukan ibadah yang penuh dengan kemurnian dan kebenaran. Kita mau baca di Lukas 22 ayat 7 sampai 8. Dan tibalah hari raya roti tidak beragi, yang di dalamnya domba Paskah seharusnya dikurbankan. Dan dia mengutus Petrus dan Yohanes sambil berkata, seraya pergi persiap perjamuan Paskah bagi kita agar kita dapat makan. Satu di Lukas. Kita mau lihat lagi di ayat yang lain. Di Matius pasal 26 ayat 17 sampai 20. Dan pada hari pertama roti tidak beragi, datanglah para murid kepada Yesua seraya berkata kepadanya, di manakah engkau menginginkan kami mempersiapkan bagimu untuk makan Paskah? Dan dia berkata, pergilah ke kota kepada seseorang dan katakanlah kepadanya, Guru berkata, saatku sudah dekat, aku akan menyelenggarakan Paskah di tempatmu bersama para muridku. Dan para murid melakukan seperti yang telah Yesua pesankan kepada mereka, dan mereka mempersiapkan Paskah
itu, dan ketika menjelang malam, dia duduk makan bersama ke-12 murid itu. Di Lukas, di Matius. Kita lihat lagi di Markus. Markus pasal 14 ayat 12-13. Dan pada hari pertama roti tidak beragi ketika mereka menyembelih domba Paskah, berkatalah para murid kepadanya, kemanakah engkau menghendaki supaya sambil pergi kami dapat mempersiapkan agar engkau dapat makan Paskah? Dan dia mengutus kedua orang muridnya dan berkata kepada mereka, pergilah ke kota dan seseorang yang sedang membawa sebuah kendai berisi air akan menemui kamu, ikutilah dia. 3 Injil sudah membuktikan bahwa Yesus dan murid-muridnya pun merayakan Paskah dan roti tidak beragi. Jadi tidak usah lagi akan ibadah yang penuh dengan kemurnian dan kebenaran. Karena Yesus pun mengajarkannya dan melakukannya. Tepat seperti apa yang difirmankan dalam Paskah atau hari raya roti tidak beragi. Berpusat pada anak domba jantan tanpa cacat, tanpa tulang yang patah. Demikian pula Yesua adalah anak domba Elohim. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesua yang datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah, anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Bebas dari dosa tanpa tulang yang patah. Sebab hal-hal itu telah terjadi supaya kita dapat digenapi. Tidak satupun tulangnya akan dipatahkan. Yesus merupakan kurban yang sempurna untuk menebus kita yang seharusnya binasa, yang seharusnya dihukum. Tapi ia rela disalibkan, ganti dosa-dosa kita, ganti pelanggaran kita. Ia rela dikutuk demi untuk membayar setiap pelanggaran dan kesalahan kita. Dia merupakan kurban yang sempurna. Di dalam Ibrani 9 ayat 12 sampai 14 dikatakan, bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat maha kudus untuk memperoleh penebusan kekal. Tidak dengan darah domba jantan dan anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan
serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis itu dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Masiah yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Roti tidak beragi, bebas dari kecemaran yang menyertai perjamuan Paskah yang dirayakan lewat hari raya roti tidak beragi. Demikian pula Yesus adalah roti hidup yang di dalamnya ada kemurnian dan kebenaran. Murni karena memang dia turun dari surga dan penuh dengan kebenaran. Yohanes 6 ayat 33 sampai 35 berkata, sebab roti dari Elohim adalah dia yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Lalu mereka berkata kepadanya, Tuhan berikanlah senantiasa kepada kami roti itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia sekali-kali tidak akan lapar. Dan siapa yang percaya kepadaku, sekali-kali ia tidak akan haus. Dia yang turun dari surga. Tidak ada nabi atau manusia pun yang berkata, aku turun dari surga. Hanya Yesus. Kita lanjut lagi di ayat berikutnya. Ayat 48. Aku adalah roti kehidupan. Inilah roti yang turun dari surga. Ditegaskan lagi, supaya seorang yang telah makan daripadanya, dia juga tidak dapat mati. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Ditegaskan lagi, jika seseorang telah makan dari roti ini, ya, ia akan hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Saat perjamuan malam, saat kita makan roti dan anggur untuk mengingat akan dia saat pengorbanannya. Roti yang turun dari surga. Dia memberikan demi kehidupan dunia ini. Kalau kita makan roti ini, dia berkata, kamu akan memiliki hidup. Hidup di dalam dia. Sungguh berharga. Kita yang merayakan Paskah, sehingga boleh mengenang
saat-saat akan kematiannya. Dan kebahagiaan, sukacita bagi kita, umat-umatnya di akhir zaman ini. Kita dipulihkan untuk boleh merayakan perayaan yang sesuai dengan apa yang Ia firmankan. Demikian pula Dia menjadi buah sulung. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20, namun sekarang Hamasiah telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Sama seperti bagian pertama atau yang sulung dari penuaian awal untuk menanti penuaian penuh yang akan datang pada Syafat. Kebangkitan Yesua juga menanti kebangkitan penuh yang akan datang bagi orang yang ada di dalam Dia pada kebangkitan orang mati pada rapture. Oleh karena itulah, marilah kita dapat merayakan perayaan bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Kiranya kasih karunia dari Bapa Elohim kita dan dari Yesua Hamasiah Tuhan kita selalu menyertai kita, menguatkan kita sampai kesudahan zaman. Amin.